Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Ikhlas Hati Channel. Ikhlas mencari ilmu agama. Ikhlas dalam beribadah. Semoga mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Bapak-bapak dan kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah zuhur yang dirahmati Allah. Memang sebenarnya ini kesempatan enak untuk tidur, Pak. Saya pun ngantuk juga nih. Ya, jadi daripada kan ada hadis Rasulullah, tidurnya orang puasa ibadah. Walaupun nanti ada sebahagian yang mengatakan hadis ini lemah. Ketika ditakhrij hadis itu dikatakan lemah. Tapi kita tidak melihat dari segi lemahnya atau kuatnya hadis itu. Yang jelas seorang yang tidur itu maksudnya ibadah bagaimana? Daripada dia buat maksiat, lebih baik dia tidur. Artinya kalau dia bangun itu sudah mencelakai orang lain, dan juga nilai puasa dia sudah menurun ya. Jadi dua-dua dia dapat positifnya dua, menolong orang lain dan menolong diri dia sendiri. Tetapi kalau ada amal yang lain lebih bagus daripada tidur ya, seperti membaca Al-Quran dan kajian, lebih baik kita membaca Al-Quran atau ikut kajian. Kemarin itu pertemuan kita sampai kita masih berbicara surah Al-Fatihah. Jadi kita sudah cerita kenapa afdalnya surah Al-Fatihah, bagaimana diturunkan surah Al-Fatihah, apa nama lain surah Al-Fatihah. Kemudian kenapa yang mana yang benar, apakah ada baca bismillahnya atau tidak baca bismillah, atau disirkan bismillahnya. Kita sudah membahas pada pertemuan yang lalu. Jadi pertemuan sekarang ini kita ambil ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini kalimat ayat ini didahului oleh lam. Jadi alhamdu, itu kalimat alhamdu itu berbeda dengan hamdan, syukran lillah, beda. Hamdun itu beda. Alhamdu juga berbeda. Makanya alhamdu di dalam tafsir Al-Baghawi, kenapa diletakkan alif lam? Itu maksudnya kullul hamdi yarji'u ilallah. Semua puji-pujian itu kembalinya kepada Allah. Jadi yang dimaksud dengan alhamdulillah, segala puji semuanya bagi Allah. Pujian bagaimana? Kita masih ada di dalam mindset kita, pujian itu ada kalanya hal-hal yang positif saja yang menimpa kita. Ketika naik pangkat, alhamdulillah. Naik gaji, alhamdulillah. Ketika diberikan penyakit, ada enggak berikan alhamdulillah? Tidak ada. Ketika kena penyakit, astagfirullah. Dia bukan alhamdulillah. Padahal yang dimaksudkan alhamdulillah di sini semua keadaan, baikkah itu positif maupun negatif, semua alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Karena setiap yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kembalinya kepada hamba itu sendiri. Jadi ketika seorang diberikan musibah oleh Allah, kita sudah pernah membahas pada pertemuan yang lalu. Ketika seorang memberikan musibah kepada Allah, maksudnya apa? Allah akan mengajarkan si fulan itu bagaimana cara bersyukur kepada Allah. Ya, kita kan sudah membahas pertemuan yang lalu. Kalau ingin tanya sehat, ingin tanya nikmatnya sehat, jangan tanya sama orang sehat.
Kalau ingin tanya nikmatnya jantung, jangan tanya sama orang yang jantungnya masih tidak ada apa-apanya. Mau tanya nikmat ginjal, tanya sama orang yang sudah cuci darah seminggu 2 kali. Mau tanya nikmatnya sehat, tanya sama orang sakit. Bagaimana nikmatnya? Nikmatnya sehat. Ya, tapi kalau tanya sama orang sehat, mereka tidak tahu di mana duduk nikmatnya itu. Tanya sama orang yang diberikan fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka semuanya ada. Ketika tanya sama mereka apa nikmatnya, tidak ada, biasa saja sama dia. Ya. Tapi ketika diberikan penyakit oleh Allah, dia punya pulau pribadi, punya losmen pribadi, punya apartemen pribadi. Dia ke Eropa itu sebulan sampai berapa kali. Coba tanya, apa nikmatnya ke Eropa itu? Biasa saja, kata dia. Apa nikmat punya pesawat pribadi? Biasa saja. Apa nikmat punya hotel pribadi? Biasa saja. Kapan dia tahu kalau itu nikmat? Ketika diberikan musibah dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan sakit oleh Allah, diberikan stroke oleh Allah. Itu stroke enggak usah lama-lama, 1 bulan saja stroke. Seluruh tubuhnya ini tidak berfungsi. Jadi dia tertidur di atas ranjang. Kemudian setelah itu disembuhkan oleh Allah. Sebulan kemudian disembuhkan oleh Allah. Ketika dia sembuh dari stroke-nya, kalau tadi dia tidak bisa pergi kemana-mana. Jadi ke kamar mandi tidak bisa, semua nggak bisa pergi kemana-mana. Buang air kecil di situ, air besar semua di situ. Tapi ketika disembuhkan oleh Allah, ketika dia jalan saja, itu nikmatnya luar biasa. Dia mengatakan, waduh, nikmat jalan ini luar biasa. Kenapa jalan itu nikmat sama dia? Karena sebelumnya dia sakit dan tidak bisa berjalan. Ketika dia naik sepeda, wah, nikmat sepeda luar biasa rupanya ya. Kenapa? Karena selama 1 bulan, jangankan naik pesawat pribadi dia, sepeda pun tidak bisa naik, jalan kaki pun tidak bisa. Jadi makanya ketika diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebenarnya harus berterima kasih, Pak. Alhamdulillah ya Allah. Engkau sudah memperkenalkan saya, mengajarkan saya bagaimana cara bersyukur kepada Engkau ya Allah. Ya. Jadi ada di dalam sebuah kitab, itu judulnya A'malul Qulub, yang dikarang oleh Dr. Yasir Burhabi. Di situ diungkapkan ketika seseorang itu sakit, ya, jadi Allah mengutus kepada dia, fa arsala alaihi malakaini. Allah mengirim 2 malaikat untuk dia. Ini ketika seorang sedang sakit. Jadi ketika itu Allah menyuruh kepada 2 malaikat ini, coba kamu dengar apa yang diucapkan oleh hambaku yang sakit tadi. Maka ketika 2 malaikat ini turun, di dalam benak malaikat sudah terbayang ini orang ini pasti mengeluh dia nih, yang sakit tadi. Waduh, kenapa saya sakit ya Allah? Sudah hilang proyek saya ini. Sakit 7 hari, 1 hari itu 1 miliar, 7 miliar sudah hilang proyek saya ya Allah. 7 hari sakit, habis duit saya untuk mengobati penyakit 7 hari ini ya Allah. Ini kalau kita biasa begitu. Tapi ketika malaikat turun, dia mendengar orang yang sakit tadi, malaikat merasa heran. Jadi heran kenapa? Yang keluar dari mulut orang tadi apa? Hamidallaha wastarja' bihi. Dia terus memuji Allah dan bertawakal kepada Allah. Ketika dia sakit, alhamdulillah ya Allah. Kalau saya tidak sakit seperti ini, saya tidak akan bisa berkumpul dengan anak istri saya. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan sakit. Ini pelajaran bagi saya ya Allah. Saya entah kemana-mana sudah saya pergi ya Allah. Inilah pelajaran yang bagi saya ya Allah. Alhamdulillah, terus dia alhamdulillah. Wastarja' bika, dan dia terus bertawakal kepadamu ya Allah. Jadi ketika itu, sekarang coba kita pergi ke rumah-rumah sakit. Ada orang yang sakit alhamdulillah? Enggak ada. Mana orang sakit alhamdulillah? Coba tanya sama orang sakit itu, bisa kita survei, Pak. Rumah sakit Zainal Abidin, Pak. Coba tanya, Pak, enak sakit Pak? Ya kayak itu nak ada nyawa. Ya. Jadi katanya, apa enak sakit? Kamu mau ganti saya di sini, mau enggak? Tidak ada orang ketika kita tanya, bagaimana Pak, enak sakit Pak? Alhamdulillah sakit saya, alhamdulillah. Tidak ada. Semua ngomongnya apa? Kenapa saya bisa sakit? Ini sudah hilang proyek, saya sudah tidak bisa beraktivitas lagi, tidak bisa buat ini, tidak bisa buat itu. Sekarang kita lihat efeknya apa? Kenapa seorang dituntut oleh Allah untuk mengucapkan alhamdulillah? Ketika itu 2 malaikat ini naik ke atas ketemu dengan Allah. Apa kata malaikat? Heran saya ya Allah. Hambamu itu padahal sudah Engkau berikan penyakit, tetapi dia apa yang dilakukan? Hamidaka wastarja' bika. Dia terus memujimu. Alhamdulillah, alhamdulillah, wastarja' bika. Dan dia bertawakal kepadamu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai malaikatku, kamu menjadi saksi ya, kata Allah. Kalau insyufia, kalau dia sembuh dari penyakitnya, ya, akan saya gantikan harta dia yang sudah hilang untuk berobat dan lain sebagainya. Saya gantikan berlipat ganda lebih daripada yang hilang. Sekarang akan kita buktikan.
Kalau Allah menggantikan seluruh harta kita, seorang yang sakit dan dia bersabar, dia itu terus memuji Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah memberikan gambaran seseorang yang diberikan penyakit oleh Allah dan makin bertambah penyakitnya, makin dia bersyukur kepada Allah, makin dia memuji Allah. Itu Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub 19 tahun diberikan penyakit oleh Allah. Kita mungkin kalau posisi seperti Nabi Ayub alaihissalam nggak sanggup tahan kita. 19 tahun. 3 hari saja kita sakit, yang kempet-pet. 3 hari saja sakit, pilek. 3 hari pilek. Nak mau jemaah lagi saya. Nak mau ini lagi saya. Kenapa? Pilek. Sudah demam, nak mau lagi ini. Sudah marah-marah. Baru 3 hari dia sakit. Jadi dia marah-marah, rugi saya selama ini sangat beribadah kalau saya juga sakit. Tentang penyakit untuk orang-orang ibadah saja. Untuk orang yang tidak beribadah tidak penyakit. Atau untuk yang tidak beribadah saja. Jadi penyakit itu untuk menguji seseorang sejauh mana ketaatan dia kepada Allah, sejauh mana dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub alaihissalam itu beliau kena penyakit dalam satu tafsir 18 tahun, Pak. Di dalam satu tafsir itu 19 tahun. 19 tahun penyakit yang dialami oleh Nabi Ayub alaihissalam sampai hartanya habis semuanya. Habis semua hartanya. Bahkan anak istrinya melarikan diri dari Nabi Ayub alaihissalam. Bahkan yang lebih fatal lagi, Nabi Ayub alaihissalam diambil oleh masyarakatnya, diasingkan ke sebuah tempat. Kenapa? Karena mereka takut penyakitnya ini menular kepada orang lain. Sehingga daging-dagingnya itu sudah ada sebagian sudah keropos ya, sudah jadi sudah lepas dari badannya. Yang berfungsi waktu itu lidah dia masih bisa bergerak. Matanya tidak bisa fungsi lagi, telinga tidak fungsi lagi. Jantungnya juga masih bisa Jadi ketika itu apa kata Nabi Ayub alaihissalam? Ketika lewat 2 pemuda di samping Nabi Ayub di gua waktu itu. Apa kata 2 pemuda ini? Ini cerita ini ada di dalam tafsir dan ada di dalam kitabnya Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin. Ketika 2 pemuda ini lewat di samping Nabi Ayub, apa kata 2 pemuda ini? Coba lihat itu. Katanya Nabi, katanya Rasul, tapi kena penyakit. Katanya Nabi lagi, Rasul lagi, tapi sudah 19 tahun tidak disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa juga Rasul? Dia tidak punya apa-apa lagi. Rupanya didengar oleh Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub memanggil kedua pemuda ini. Ketika dia panggil kedua pemuda itu, apa kata Nabi Ayub alaihissalam? Wahai pemuda, Allah sayang sekali kepada saya. Alhamdulillah saya diberikan penyakit ini oleh Allah. Dengan demikian saya bisa introspeksi diri. Apa yang salah cara berdakwah saya? Saya bisa introspeksi diri. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala sambut dengan jawaban Nabi Ayub alaihissalam. Maka ketika itu Allah katakan di dalam Al-Quran, wahai Ayub, saya ganti hartamu itu yang hilang berapa persen? 10%. Saya ganti menjadi 30%, bahkan 100%. Kembali semua hartamu. Kalau hilang 100% menjadi 300%, bahkan lebih daripada itu. Semua harta Nabi Ayub dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka hidup kembali, keluarga-keluarga dengan masyarakat juga hidup kembali. Maka kenapa kita selama ini ketika kita sakit, kenapa harta kita tidak pernah dikembalikan lagi oleh Allah? Habis duit kita untuk berobat ke Singapura, ke Malaysia, ke Jakarta dan lain sebagainya. Sudah ratusan juta habis duit kita untuk berobat. Ketika kita sembuh, kenapa semua yang sudah hilang itu tidak diganti oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kita tidak pernah mengingat Allah. Karena kita tidak pernah berterima kasih kepada Allah yang sudah memberikan penyakit itu. Coba kita berterima kasih kepada Allah. Alhamdulillah. Mungkin kita boleh saja terima kasih, alhamdulillah, tapi hati keruh-keruh. Oh, kena penyakit. Itu aja boleh-boleh, enggak sembuh-sembuh ini. Ya, ini satu. Kemudian yang kedua kata Allah, in tuwfiya, kalau yang sakit tadi dia meninggal dunia, ini gara-gara dia berterima kasih kepada Allah. Kalau dia meninggal dunia, a'dadtu lahu baitan fil jannah sumiya baitul hamdi. Akan saya siapkan sebuah rumah di dalam surga, itu namanya Baitul Hamdi. Sebuah istana yang dipersiapkan bagi orang yang terus memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini makna alhamdu. Jadi alhamdu itu maknanya istighraq. Jadi istighraq apa? Setiap yang positif, yang negatif semua kembali kepada Allah. Jadi semua alhamdulillah. Jadi mana contoh lain lagi? Ini juga mungkin sudah pernah saya ungkapkan di sini. Kalau di Arab itu ada kabilah-kabilah, terutama di Sudan. Di Sudan itu ada kabilah, ada kelompok. Ketika orang meninggal dunia, itu kan hal negatif itu, meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, tidak sama seperti kita. Kalau kita meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Kalau mereka tidak meninggal dunia, alhamdulillah meninggal.
Jadi waktu itu meninggal orang tua saya tahun 2011 ketika saya masih di Sudan. Jadi ketika itu saya ceritakan sama tetangga saya sebelah, orang Sudan asli memang, beliau kabilah-kabilah yang model alhamdulillah tadi. Saya ceritakan kalau orang tua saya sudah meninggal dunia. Apa kata dia? Alhamdulillah. Mampu hanai ilate. Ibu ngahurung ci meninggal alhamdulillah. Saya bilang, oh ini payah berdebat pun namanya. Ini harus kita luruskan dulu ini. Kenapa alhamdulillah? Kami biasanya kalau orang meninggal innalillahi ini kok alhamdulillah. Oh, sabar kata dia, sabar dulu kata dia. Akan saya jelaskan. Kenapa alhamdulillah? Karena ketika di dunia kita punya problem ini, problem itu, selalu ada masalah. Nggak ada kan manusia yang tidak ada masalah. Selalu ada masalah. Lepas masalah satu ada masalah selanjutnya. Nggak punya anak bermasalah. Punya anak pun bermasalah. Nggak punya duit jadi masalah. Punya duit pun jadi masalah juga. Ya. Artinya selalu masalah. Uang sedikit bermasalah. Uang banyak lebih masalah lagi. Ya. Jadi artinya ketika kita tidak sudah meninggal dunia, masalah ini akan hilang semuanya. Ya. Masalah ini akan hilang. Ini sesuai dengan di dalam surah Al-Waqi'ah. Farauhun wa raihanun wa jannatun na'im. Seorang yang meninggal itu, apalagi dia orang mukmin, farauhun, waktunya untuk istirahat. Yang kedua waraihan, untuk memetik amal ibadah yang sudah dia lakukan. Wa jannatun na'im, surga sudah menanti, sudah menunggu dia. Ya. Bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita meninggal dunia itu, kita sudah tenang. Kemudian kita juga sudah kembali kepada Allah. Tidak ada problem apa-apa lagi. Oh, saya baru tenang. Oh, baru tenang. Karena bilang alhamdulillah. Tapi kalau kita di Aceh ini ngomong seperti itu atau di Indonesia, kita umumkan di masjid. Alhamdulillah sudah meninggal saudara kita. Yang siap-siap preh-preh udah. Jadi kalau kita belum familiar lagi dengan kalimat alhamdulillah. Jadi kalau aduh saudara kita meninggal tadi, alhamdulillah. Yang preh-preh udah. Atau kita umumkan di masjid, alhamdulillah pada hari ini tanggal sekian saudara kita sudah meninggalkan kita. Ya. Jadi kalau di Arab itu biasanya. Makanya alhamdulillah kalau sama mereka itu dalam keadaan positif maupun dalam keadaan negatif. Ini makna alhamdulillah yang pertama. Satu. Yang kedua, alhamdulillah itu maknanya asyukru, bersyukur kepada Allah. Sebagai bukti kita syukur kepada Allah, maka kita berterima kasih kepada Allah. Sebagai rasa syukur kepada Allah yang sudah memberikan harta kepada kita, kita berikan zakat ya, keluarkan zakat. Jadi jangan sampai nanti kan memang ada zakat profesi namanya. Ada zakat sudah sampai nisab 1 tahun. Jadi kalau kita punya emas 86 gram, tidak dipakai-pakai, ya. Jadi kita simpan saja emas itu 86 gram atau berlipat ganda daripada itu, maka harus dikeluarkan zakatnya. Jadi kalau kalau seandainya kurang daripada itu, maka tidak wajib zakat. Ini kita keluarkan zakat untuk apa? Terima kasih kepada Allah. Kita berterima kasih atas yang sudah diberikan kepada kita. Bahkan ada zakat profesi. Artinya jangan sampai kita tunggu 1 tahun. Zakat profesi artinya ada seorang tukang kebun. Dia bersih-bersihin kebun, setelah bersihin kebun langsung dikasih upah oleh tuannya. Ini upah kamu 100.000 ya, kamu sudah bersih-bersihin ini. Dia langsung ambil dari 100.000 itu dia potong 2,5%. Jadi 100.000 kira-kira 2.500 lah, 2.500. Langsung dia keluarin 2.500. Untuk apa dikeluarin itu? Untuk membersihkan diri dia, membersihkan hartanya. Dan kalau zakat, sedekah kalau dalam Islam itu untuk apa? Ada nilai sosialnya. Jadi didistribusikan juga untuk orang lain. Ada nilai sosialnya. Apalagi kalau kita ini di bulan Ramadan ini. Sebentar lagi kita keluarkan zakat fitrah. Cuma ributnya kita apa? Ada yang keluarkan beras, ada yang keluarkan duit ya. Kalau kita tanya itu bagaimana? Jadi jangan tanya begini, mana yang benar? Jangan tanya begitu, jangan mana yang benar. Ini bagaimana kalau ada yang keluarkan begini? Jangan tanya mana yang benar. Karena begini, kita gara-gara mana yang benar. Pasti nanti satu benar, satu salah kalau demikian. Jadi kalau seandainya mana yang ini sunnah, berarti satu lagi, oh ini bid'ah, ya pasti begitu. Pilihannya selalu 2 begitu. Ya, kita tidak usah seperti itu. Jadi nanti kalau ini benar, berarti ini sudah tidak benar. Ini sama seperti pada zaman Rasulullah. Ada 2 orang sahabat. Ya, makanya orang-orang dulu tidak ribut-ribut. Kita saja yang ribut-ribut. Yang pertama ribut apa? Keterbatasan ilmu kita. Yang kedua, nggak punya akhlak. Yang ketiga, tidak bisa menghargai orang lain. Gara-gara nggak punya akhlak, tidak bisa menghargai orang lain.
Makanya pada zaman Rasulullah ada 2 orang pemuda. Jadi di dalam Islam itu ketentuannya begini, kalau tidak ada air maka sebagai pengganti air adalah tayamum. Rupanya 2 orang ini ketika mereka akan berwudu memang tidak ada air. Akhirnya 2 tayamum. Dan 2 melaksanakan ibadah salat. Ketika habis salat, rupanya air sudah ada. Sudah ada air. Si A yang pertama, karena dia sudah salat, dia mengatakan saya tidak mau ulang salat lagi karena saya sudah salat. Kata si B apa? Tidak sah salat kamu, kata si B. Tidak sah salat kamu. Saya akan ambil wudu ulang dan saya akan salat ulang. Akhirnya si B dia mengambil wudu ulang, dia salat ulang. Waktu itu si B merasa dia yang benar. Dia mengatakan kita akan ketemu dengan Rasulullah SAW. Kita akan tanya, mana yang benar? Kamu benar atau saya yang benar? Ketika itu 2 mereka pergi menghadap Rasulullah SAW dan menceritakan masalah mereka. Ya Rasulullah, kejadian kami begini, tidak ada air, maka tidak ada air, kami tayamum. Ketika ketemu air, si A tidak ulang lagi tayamum wudunya, dan dia tidak ulang salatnya lagi ya Rasulullah. Sedangkan saya ambil wudu ulang dan saya salat kembali. Mana yang benar ya Rasulullah? Ya, Rasulullah SAW memanggil orang yang tidak ulang tadi. Jadi dia cuma habis tayamum, dia salat, dapat air, tidak ulang lagi. Apa kata Rasulullah? Fahuwa ala sunnati. Beginilah sunnahku, kata Rasulullah. Menunjukkan kepada pemuda tadi. Pemuda yang B tadi dia ketakutan dia. Kalau itu sunnah berarti ini bukan sunnah ini. Ini bid'ah berarti ini. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Kalau kamu benar juga, kamu dapat 2 pahala. Sudah salat, kamu salat lagi, dapat 2 pahala kamu. Baru tenang juga, 2 tenang. Kalau kita kan tidak, kamu sunnah. Ini, kalau bukan sunnah bid'ah berarti. Ya. Kamu benar, berarti kalau nggak benar, berarti kamu salah. Ya. Kita tidak ambil dari jalan seperti itu. Jadi kita akan mengatakan ini, bagaimana kalau yang bayar begini? Bagaimana kalau begini? Ya, jadi jangan mana yang benar. Ya, jadi tidak boleh seperti itu. Jadi kalau mana yang benar, kita ini ada 2 pilihan, Pak. Iya dan tidak. Sunnah dan bid'ah. Kalau kita merujuk ke dalam Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i mengatakan apa? Zakat fitrah itu 2,8 kilo kata beliau. 2,8 kilo itu tidak boleh dibayar dengan duit, titik kata beliau. Apanya 2,8 kilo? Ya, 2,8 kilo itu adalah qut balad. Apa itu qut balad? Makanan yang dimakan oleh penduduk setempat. Kita makan beras tidak boleh bayar dengan korma, tidak boleh. Kita makan beras tidak boleh bayar dengan yang lain. Artinya apa? Kalau kita makan beras berarti bayar dengan beras juga. Kita makan beras yang bagus, bayar yang bagus atau bahkan lebih bagus lagi. Karena apa? Zakat fitrah itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Artinya ibarat begini, kita ingin buat rumah itu untuk kita, bukan untuk orang lain. Kalau kita buat jelek, berarti kita nikmati ya jelek. Kalau kita buat bagus, berarti kita nikmati juga enak ya. Jadi pilih mana? Mau yang bagus, berarti yang terbaik kita ambil. Jadi jangan gara-gara zakat fitrah saya yang bawah-bawah aja lah ya, yang bawah-bawah aja, beras yang nggak bagus ya. Jadi artinya apa? Untuk kita juga nggak bagus nanti. Jangan kita pikir apa? Sama seperti sedekah. Sedekah biasanya seorang begini. Sedekah itu sesuatu yang tidak kita pakai lagi, kita kasih orang lain. Jadi kalau di rumah itu coba lihat di rumah tikar-tikar yang nggak bisa pakai lagi, coba bawa ke musola sana, bawa yang nggak bisa pakai lagi. Coba lihat yang nggak bisa pakai lagi, yang nggak layak lagi, coba kasih untuk anak yatim. Untuk anak yatim yang tidak layak lagi, Pak. Coba lihat pakaian-pakaian tidak layak lagi, berikan untuk anak yatim. Kejadian ini sama ketika pada masa Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat, dia berinfak dengan seekor onta yang hidungnya sudah terbelah. Hidungnya sudah terbelah, cacat. Onta itu, kalau hidungnya sudah terbelah, air ingusnya terus keluar, ingus kentalnya terus keluar. Artinya apa? Aib ya, aib. Jadi makanya Rasulullah kenapa ketika kita berkurban, Rasulullah mengatakan pilihlah kambing terbaik, pilihlah onta terbaik, pilihlah hewan ternak terbaik. Jadi jangan ada yang pincang, jangan ada yang cacat, jangan ada yang flu, pilek dan lain sebagainya. Mungkin muncul pertanyaan, ya Rasulullah, apa hubungannya dengan pilek dan cacat? Ketika masuk ke dalam kuah belanggang kan sama semua. Kambing itu tidak akan ngomong dia, saya kambing cacat kemarin ya. Saya kambing juling ya, nggak ada. Bahkan sampai juling pun tidak boleh kambingnya. Ketika kambing itu lihat tengah dua-dua matanya, artinya apa? Pilih kambing lain yang sempurna. Maksudnya apa itu sebenarnya? Jangan pilih kambing yang cacat, jangan pilih yang pilek. Kalau sudah masuk ke dalam kuah belanggang, kambing itu tidak pernah ngomong, saya pilek sebelumnya ya, yang makan saya tidak pernah. Rupanya rahasianya.
Rasulullah SAW ketika memanggil sahabatnya yang berinfak dengan seekor onta yang hidungnya terbelah, Rasulullah bersumpah. Apa kata Rasulullah? Saya bersumpah demi Allah, itu yang dia infakkan satu ekor onta tadi akan dilipatkan oleh Allah menjadi 100 kali, bahkan 700 kali. Kamu nanti akan dapat 700 kali. Tetapi sayangnya kata Rasulullah, onta kamu yang 700 itu semua hidungnya terbelah semuanya. Semua terbelah, semua cacat. Kenapa? Karena kamu berinfak, bersedekah dengan yang cacat. Makanya kita jangan terkejut ketika di padang mahsyar nanti melihat kambing saya kok cacat semua. Nanti ditanya sama malaikat, kamu dulu berinfak dengan apa? Kambing cacat. Makanya dilipat gandakan yang cacat itu. Jangan kita minta enak-enak. Kita melihat di padang mahsyar nanti baju kita kok jelek-jelek semua. Ditanya, kita protes lagi, kenapa jelek-jelek semua, orang itu bagus-bagus? Kamu dulu berinfak dengan apa? Ya dengan yang jelek. Ya yang jelek itulah dilipat gandakan oleh Allah. Kita jangan berpikir berikan yang jelek dikasih yang baik. Tidak. Kalau demikian Allah sudah zalim sama kita. Ya. Jadi artinya kalau yang jelek kita berikan, yang jelek juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menantang manusia itu dalam Al-Qur'an. Jadi Allah mengatakan apa? Coba kalau berani kamu, kata Allah, bersedekahlah kamu dengan sesuatu hal yang paling baik bagimu. Ya. Coba kamu kalau berani. Jadi artinya ketika kita ingin bersedekah itu, ini berat sekali keluarga. Kenapa? Ini kita memang masih sayang kepada benda ini. Makanya kalau di dalam 5 juta kita sekolahkan seseorang anak atau kita berikan pendidikan kepada seorang anak, lebih manfaat ini dibandingkan ini. Ya, jadi kita jawab secara fikih ini sekarang. Kita jawab secara fikih. Yang dinamakan dengan kurban itu menumpahkan darah. Tidak boleh dengan cara lain. Harus menyembelih. Itu terserah, walaupun nanti kambingnya itu banyak, terserah, bukan itu urusan kita. Urusan kita itu kita menjalankan perintah Allah, kita berkurban. Kurbannya bagaimana? Syariat kurban itu menumpahkan darah. Harus ada darah yang ditumpahkan. Ini terlepas daripada lebih besar manfaat ini dibandingkan ini. Ya, ini sama juga ketika bayar zakat fitrah. Ada orang nanti berdalih, untuk apa bayar beras? Kan bagus bayar duit. Orang butuh duit malam lebaran, bukan butuh beras. Kita jangan lihat ke situ. Kalau kita lihat ke situ berarti kita sudah menyalahkan Imam Asy-Syafi'i. Seakan-akan Imam Syafi'i itu tidak tahu kok tidak tahu kebutuhan orang lain. Ya. Jadi artinya ini memang disuruh keluarkan ya zakat fitrah, zakat membersihkan diri sendiri. Itu kod balak apa yang kita makan. Cuma tadi apa? Di sekian mazhab itu, mazhab Hanafilah yang memberikan kelonggaran ya untuk bisa membayar dengan duit. Itu pun harus 3,8 kilo harganya, tidak boleh 2,8 kilo. Ini makna alhamdulillah yang kedua. Ya, baru ini sudah jam berapa ini? Jadi alhamdulillah makna yang kedua itu syukur. Jadi kita bersyukur kepada Allah. Sekarang kita lanjutkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini lam yang ada di sini, lillah. Itu kata Imam Al-Baghawi di dalam tafsir beliau, lil istihqaq. Apa makna istihqaq? Semua puji-pujian itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa haknya Allah? Kenapa kita terus memuji Allah? Diberikan rezeki sedikit harus memuji, tidak diberikan rezeki harus memuji. Kita diberikan penyakit memuji, diberikan nikmat memuji. Kenapa? Yang menciptakan kita Allah, yang mematikan kita Allah, yang membangkitkan kita juga Allah, yang memberikan kita rezeki di alam roh juga Allah, yang memberikan kita rezeki di dalam kandungan juga Allah, yang memberikan, yang menjaga kita juga Allah. Maka sepatutnya lah kita berterima kasih kepada Allah. Ya, sepatutnya lah kita teringat kepada Allah. Makanya di dalam tafsir As-Sa'di apa kata beliau? Yang dikatakan syukur lillah itu apa? I'tiraful qalbi bi ni'amillah. Hati ini hati ini mengakui semua nikmat Allah. Karena yang susah itu mengakui nikmat itu. Jadi ketika kita tidak ada ini, tanaman kita mati semua, padi kita mati semua, kita berdoa kepada Allah, ya Allah tumbuhkanlah tanaman saya, turunkanlah hujan. Kalau nanti turun hujan ya Allah, sebagian akan saya kasih kepada anak yatim. Zakat akan saya bayar, akan saya buat begini, akan saya buat begini, akan saya buat kenduri. Tapi ketika tumbuh-tumbuhan dia itu sudah mulai tumbuh, kemudian usaha dia sudah mulai ini juga, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak teringat lagi yang memberikan nikmat itu Allah. Makanya i'tiraful qalbi itu susah sekali. Hati ini mengakui nikmat Allah itu susah. Pertama ya ketika susah dia teringat kepada Allah. Tapi ketika diberikan nikmat, dia akan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti Qarun. Qarun itu ahli ibadah. Tapi ibadahnya makin bertambah, hartanya juga makin bertambah. Akhirnya apa? Ketika diminta zakat sama Qarun, zakat mengatakan, apa urusannya?
minta zakat sama saya. Saya dulu disuruh Musa untuk beribadah, saya patuh dan taat kepada dia, saya beribadah. Tapi sekarang saya tidak percaya lagi sama Musa, karena dia sudah minta-minta harta saya. Ini harta saya ini kan hasil kerja saya sendiri. Ya, sudah mulai ini Pak, sudah mulai ini. Harta ini hasil kerja saya sendiri, dia bertambah banyak gara-gara saya sendiri. Maka tidak ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak mau memberikan ini. Ketika itulah dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hartanya dengan begitu cepat diberikan oleh Allah dan dengan begitu cepat juga ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Hartanya pun kalau tidak ditarik oleh Allah, inilah yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir beliau. Kenapa kita harus hati-hati sama dunia? Karena dunia itu antara dua. Imma tatrukuha au tatrukuka. Dunia itu ada dua. Kalau kamu tidak meninggalkan dia, dia akan meninggalkan kamu, itu saja. Lain tidak ada. Bagaimana kamu meninggalkan dia? Ketika kita sudah mengumpulkan harta kita puluhan tahun lamanya, kita meninggalkan harta begitu saja. Kita tinggalkan begitu saja, kita meninggal dunia. Kunci mobil langsung berpindah tangan kepada ahli waris. Apa sertifikat rumah langsung berpindah ke ahli waris. Itu pun kalau kita punya anak. Kalau kita tidak punya anak, ya diambil oleh orang lain. Kan rugi kita, diambil oleh orang lain. Kalau kita punya anak, diambil oleh anak kita. Kita punya istri, masih diambil oleh istri kita. Jadi dibagi-bagi harta kita. Ini yang pertama. Yang kedua, atau dunia itu meninggalkan kita. Kita sudah punya jabatan penting, tapi tiba-tiba dipecat. Artinya apa? Jabatan itu sudah meninggalkan kita. Kita punya sesuatu, rumah mewah, tapi tiba-tiba terbakar rumah itu. Dunia meninggalkan kita. Jadi kata Imam Al-Qurtubi, tidak lebih dunia cuma dua hal saja. Kalau kamu tidak meninggalkan dia, dia meninggalkan kamu. Maka caranya bagaimana? Bersyukurlah kepada Allah. Tidak diberikan apa-apa bersyukur. Mungkin ada nikmat lain yang akan menunggumu. Mungkin Allah mempersiapkan yang lain kepadamu. Ya, suruh bersabar. Diberikan sedikit juga bersyukur. Kenapa bersyukur? Dengan kita bersyukur kepada Allah, walaupun sedikit, nikmat itu akan continue diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita nikmat ingin continue diberikan oleh Allah, hari ini dapat nikmat, besok nikmat lagi, besok nikmat lagi. Karena sebagian orang itu nikmatnya kadang-kadang terputus-putus. Hari ini dapat nikmat, kenapa? Senang sekali dia. Hatinya senang sekali, bahagia sekali. Besok sudah tidak bahagia lagi, sudah tidak nikmat lagi. Hari ini beliau dapat rezeki, alhamdulillah. Tapi setelah itu tidak dapat lagi. Maka Allah katakan, kalau kamu ingin rezekimu continue, saya harapkan sama kamu satu saja, kata Allah. Wa allaw istaqamu la asqainahum ma'an ghadaqa. Kamu hendaklah continue dalam beribadah, konsisten dalam beribadah, istiqamah dalam beribadah. Maka kalau kamu itu salat salat sunat terus sampai meninggal. Kalau kamu baca Al-Quran terus sampai meninggal, walaupun cuma sedikit. Ketika kamu berzikir kepadaku, berzikirlah terus kamu sampai meninggal dunia. Ini continue namanya. Jadi jangan salat jamaah 2 hari, kemudian sebulan tidak salat lagi. Ya. Jangan bersedekah cuma sekali, kemudian tidak bersedekah lagi seumur hidupnya. Jadi ini tidak continue namanya. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Ini maksudnya istihqaq namanya. Istihqaq itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mesti memuji Allah? Kenapa mesti bersyukur kepada Allah? Kenapa mesti berterima kasih kepada Allah? Di dalam keadaan susah dan dalam keadaan bahagia. Kenapa dua-dua harus bersyukur? Rabbil alamin. Rabbun ini itu berasal dari kalimat, kalau kita berdoa kepada Allah, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampunilah dosa, Rabbighfirli, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, sebagaimana mereka mendidikku dari kecil. Ibu mendidik kita bagaimana? Ketika di dalam rahim pun ibu sudah mendidik, makanan dia jaga, tidur dia jaga, semua dia jaga. Ini sudah mendidik, dia sudah mendidik anaknya. Apalagi ketika sudah diberikan roh pada usia 4 bulan. Dia sudah menjaga ini, sudah dia periksa ini, periksa itu, dia pantang makan ini, pantang itu, dia menjaga kesehatannya, dia olahraga, itu sudah mendidik namanya. Ketika bayi ini lahir, dijaga betul oleh orang tuanya. Jangan ada nyamuk yang mendekat. Ketika pampasnya sudah ini, dia ganti 5 menit, dia ganti 5 menit, dia ganti. Ini namanya rabbah. Rabbah itu menjaga. Tetapi penjagaan Allah kepada kita melebihi penjagaan seorang ibu kepada anaknya. Maka kita jangan kita pikir begini, Pak, Allah tidak sayang lagi sama saya. Allah tidak melihat saya lagi. Allah lebih sayang kepada si fulan, lebih sayang kepada si fulan. Buktinya mana? Saya tidak pernah diberikan rezeki oleh Allah. Rezeki saya kenapa seperti ini terus? Si fulan tidak salat, tidak puasa, tapi rezekinya kenapa terus bertambah? Dijawab oleh Allah, kalla.
Tidak, saya cinta kepada seseorang bukan masalah pemberian saya lebih banyak. Tidak. Saya benci kepada seseorang bukan masalah tidak saya berikan sesuatu kepada dia. Kala, tidak, kata Allah, sedikit pun tidak. Bahkan orang yang paling miskin itu bahkan dia yang paling saya cintai. Ada juga orang yang paling kaya sekali, dia paling saya cintai. Ya. Jadi artinya ininya bukan pada banyak dan sedikitnya harta. Maka Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu di sini, ya, di hati. Di dalam tafsir Al-Baghawi, ini Rabbal Alamin, Allah itu bukan menjaga bumi ini saja, tetapi ada planet-planet lain yang dijaga terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan lihat di dalam tafsir Al-Baghawi, apa kata beliau? Alam itu, kata beliau, ada 1000 alam. Alam itu ada 1000. 600 alam itu fil bahri. 600 alam itu ada di tempat yang basah. Sedangkan 400 alam itu ada di tempat yang kering. Jadi yang kita tahu apa? Tempat yang kering itu itulah bumi, ya, yang kita tahu. Kemudian baru-baru ini ketemu lagi ada planet di mana ada kehidupan di situ, Pak. Ya, sudah itu kita tahu, Pak. Kemudian kita tahu lagi alam barzakh. Kita tahu lagi alam apa lagi? Alam ini, alam gaib dan lain sebagainya. Cuma itu saja. Padahal alam itu kata Imam Al-Baghawi ada 1000 alam, ada 1000 kehidupan yang semua dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. 600 alam itu ada di tempat yang basah. Makanya di lautan itu jangan kita pikir tidak ada kehidupan. Maka di laut itu ada gunung juga ada di situ, kehidupan ada juga di situ. Kemudian kehidupan di dalam lautan itu juga berbeda-beda. Tidak ada hewan yang hidup di atas itu, ikan nyata bisa sampai ke bawah, tidak ada. Tidak ada. Ada hewan khusus yang hidup di dasar lautan, yang tidak bisa hewan yang lain hidup. Ya, ini kehidupan namanya. Jadi artinya sama seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Di bawah bumi ini, kata beliau dalam tafsir beliau, dan Ibnu Abbas tidak sembarangan ngomong seperti itu kecuali atas arahan Rasulullah SAW. Dan juga Rasulullah pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, faqihu fiddin, berikan pemahaman agama kepada anak ini ya Allah. Itu Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Jadi beliau mengatakan di bumi ini nun wal qalami wa ma yasturun. Ketika beliau menafsirkan surah Nun. Jadi Nun itu apa artinya? Ada ikan paus yang sangat besar sekali yang tinggalnya bukan di sini tetapi di bumi di sebuah tempat yang ada airnya di bawah bumi ini. Artinya apa? Ada kehidupan lain selain bumi ini. Ada air lain selain air di bumi ini. Makanya semua ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbal Alamin. Kenapa tidak Rabbal Alam saja, satu alam? Tidak. Alam itu banyak sekali. Maka oleh karena itu sepatutnya lah kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik itu dalam keadaan kita susah berterima kasih, atau kita dalam keadaan senang juga berterima kasih kepada Allah. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan. Dari ibu-ibu mungkin di belakang ada yang ingin ditanyakan di belakang Ustaz. Ada? Belum ada? Bapak-bapak juga belum ada? Lelah mungkin. Ya, biasanya sekarang enak tidur. Sudah jam 2. Tidak ada. Oh ya. Jadi maka marilah kita menyikapi kalimat alhamdulillah itu dengan hal yang positif dan negatif. Ketika kita ditimpa musibah juga alhamdulillah. Artinya apa? Ada rencana lain Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, baik dalam bentuk musibah apapun, musibah sakit apapun yang dipersiapkan oleh Allah supaya kita lebih mengenal diri kita sendiri. Jadi artinya tidak ada yang dilakukan oleh Allah yang tidak ada hikmahnya. Apalagi ketika diberikan sesuatu hal yang positif oleh Allah, nikmat, diberikan jabatan dan lain sebagainya, juga harus mengucapkan alhamdulillah. Jadi yang musibah juga alhamdulillah. Alhamdulillah, saya sudah diberikan musibah. Mungkin ini langkah awal saya untuk bisa berubah. Alhamdulillah. Karena ada orang berubah itu gara-gara meninggal anaknya. Karena sudah kita dakwahi tidak berubah juga. Tidak ada berubah dia. Berubahnya bagaimana?
ketika usahanya itu sudah hancur, usahanya terbakar, baru dia berubah. Anaknya meninggal dunia, baru dia berubah. Ya, karena orang berubah itu kita tidak bisa mendeteksi berubahnya bagaimana. Makanya setiap itu alhamdulillah kan bagi dia. Gara-gara anaknya meninggal, dia makin bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.